Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Faruk dari Vokasi Akuntansi UI tahun 2021. Di sini saya akan membahas modul 7 Bahasa Indonesia paket B untuk SMP. Pada modul 7 paket B untuk SMP ini mengenai tentang lestari alamku. Yang pertama, di halaman 2 itu ada tujuan yang ingin dicapai. Setelah mempelajari modul ini, diwajibkan peserta didik dapat 1. Memahami ciri umum teks eksposisi, menentukan pada pengembangan teks eksposisi, menyebutkan pokok-pokok isi eksposisi, dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang kelima adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi dan menulis teks eksposisi. Di sini ada unit 1, yaitu Ayo Peduli Lingkungan. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengenali teks eksposisi, baik dari tujuan, ciri umum, pola pengembangan, dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisi gagasan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan dan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan yang sang pembaca. Misalnya ada teks eksposisi tentang tanah longsor. Di situ disebutkan bagaimana tanah longsor bisa terjadi, apa akibatnya, berapa kerugiannya, bagaimana cara menanggulanginya, dan bagaimana agar tanah longsor tidak terjadi lagi. Nah, dari situ pembaca akan mengetahui banyak informasi. Nah, itulah tujuan dan fungsi teks eksposisi. Setelah itu, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita lanjut ke ciri-ciri dari teks eksposisi dan tujuan teks eksposisi. Di sini yang pertama ada tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi itu bertujuan untuk menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan dan pandangan pembaca. Yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas. Berbahasa sesuai dengan ejaan. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke contoh dari teks eksposisi, yaitu pada kegiatan 1, mengidentifikasi teks eksposisi. Di sini ada teks mengenai bencana hidrometeorologi dapat kita minimalisir. Bencana hidrometeorologi tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia. Dampak dari bencana ini menyebabkan kerugian sampai 30 triliun pada tahun 2017. Hal tersebut termasuk kerugian yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti banjir, kekeringan, badai, dan longsor. Ini tidak dapat dihentikan tetapi dampaknya dapat diminimalisir. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan bencana hidrometeorologi terjadi, yaitu faktor alam dan faktor dari perbuatan manusia. Beberapa bencana yang diakibatkan sifat alam seperti kekeringan, badai tidak dapat dicegah, tetapi dapat diwaspadai setelah terlihat gejala-gejala yang muncul. Namun, untuk bencana yang dapat diakibatkan oleh ulah manusia seperti banjir dan longsor, seharusnya dapat dihindari dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon secara ilegal. Sebagai manusia yang bermoral, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dalam alamiah dan yang menghidupi kita. Jika kita menjaga alam ini tetap lestari, maka bencana yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Dari teks di atas adalah salah satu contoh teks eksposisi bertemakan alam. Apabila diamati dengan seksama, ketiga paragraf tersebut tersusun dari 2 unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan itu apa sih? Gagasan itu adalah pernyataan dalam bentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Gagasan juga disebut sebagai ide atau pendapat. Contohnya dalam teks tadi
ada gagasan adalah bencana hidrometeorologi tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia. Fakta merupakan peristiwa. Terus itulah contoh dari gagasan. Lanjutnya ada fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu adalah peristiwa yang nyata atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta berfungsi untuk menguatkan gagasan sehingga membuat pembaca lebih yakin dengan teks yang disuguhkan. Contohnya, dampak dari bencana ini menyebabkan kerugian sampai 30 triliun pada tahun 2017. Nah, kawan-kawan kan sudah mengetahui itu tadi apa saja pengertiannya, ciri-ciri, tujuan, dan contoh dari teks eksposisi. Nah, setelah itu untuk menambah pengetahuan, untuk melatih kemampuan kalian dalam menentukan mana yang termasuk teks eksposisi, apa ciri-cirinya, tujuannya, dan bagaimana strukturnya, maka kalian carilah teks eksposisi dan kalian bedah sendiri. Nah, di sini juga ada kata-kata yang mungkin tidak kalian mengerti. Silakan dibaca sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.